Inilah dikatakan oleh para ulama. Nasihat para ulama berkata, kufranun ni'mati lu'mun. Kufur nikmat itu adalah perbuatan yang tercela. Ay adamu syukri lin ni'mati, ay adamu syukri lin ni'mati dalilun ala dana'atin nafsi, yakni tidak bersyukur terhadap nikmat itu menunjukkan atas kerendahan dirinya, kerendahan pribadinya. Wa suhbatul ahmaqi, dan menemani orang bodoh, wa huwa wadi'u syai'i, yaitu orang yang menempatkan sesuatu fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya yang benar, ma'al ilmi biqabhihi, padahal ia mengerti atas keburukan hal itu. Syu'mun, perbuatan ini merupakan kesialan. Ay ghairu mubarakin, yakni merupakan hal yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama rawa At-Tabrani, sebagaimana Imam At-Tabrani telah meriwayatkan hadis an Bushairin, dari Imam Bushair, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isrim al-ahmaqa, isrimil ahmaqa, putuskanlah hubunganmu dengan si bodoh. Yang dimaksud apa? Wal makna la tusahibhu liqabhi halatihi, maknanya adalah jangan menemaninya karena kejelekan perilakunya, bukan karena ketidaktahuannya, tapi keburukan perilakunya. Sehingga yang dimaksud bodoh di sini adalah orang yang mengerti suatu perbuatan itu buruk tapi ia tetap melakukannya. Dia belajar agama, dekat dengan ulama, dia pernah bahkan mungkin pandai berceramah, yang bisa ia katakan dari lisannya bahwa hasad itu buruk, menggunjing orang itu buruk, iri dengki itu adalah keburukan. Tapi nyata dalam kehidupannya, perilakunya justru merupakan kedengkian dan iri hati kepada orang lain, yang Allah berikan pencapaian-pencapaian yang lebih dari dirinya. Mungkin dia pandai untuk berbicara, ceramah di tengah-tengah ummah bahwa janganlah kalian iri dengki, hasad kepada siapapun. Namun nyatanya masih banyak hamba-hamba Allah yang entah dianggap hamba ataupun tidak, yang hanya pandai bicara saja, namun nyata dalam kehidupannya ia tetap mengamalkan hasad atau iri dengki itu. Padahal Rasul menyatakan innal hasada yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Sesungguhnya iri dengki, iri hati kepada orang lain, dengki kepada orang lain, tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dengan kesuksesan, dengan pencapaian yang Allah berikan kepada orang lain. Lantas kemudian ia ingin agar kebaikan yang Allah berikan kepada mereka itu hilang dari mereka dan Allah berikan kepada dirinya, agar pencapaian yang diberikan Allah kepada mereka itu diberikan kepada dirinya dan hilang dari orang yang ia dengki, yang ia iriin. Hatinya ia iri kepada mereka. Ini adalah hal yang buruk. Ketika hati kita tidak suka ada kebaikan terdapat pada orang lain, maka itu tanda bahwa diri kita adalah orang yang iri dengki. Ketika kita tidak suka ada nilai-nilai atau poin-poin yang baik pada diri saudara muslim kita, maka ketahuilah diri kita sedang berpenyakit, walaupun kita pandai untuk berretorika bahasa di hadapan umat. Walau mungkin tulisan kita mampu membius orang yang membacanya, namun jika hati kita
tidak suka dengan kebaikan yang Allah berikan kepada saudara muslim kita, maka tanda hati kita berpenyakit, penuh dengan ulat, penuh dengan virus. Sehingga kalau melihat saja, hanya melihat, menyaksikan orang sukses, lalu dirinya akan merasa teriris hatinya. Dan biasanya manusia seperti ini akan berupaya membuat retorika-retorika dan propaganda bagaimana cara menjatuhkan orang lain. Hindari sifat hasad, karena hasad menghancurkan segala hasil ibadah yang susah payah kita lakukan. Innal hasada yufsidul amala, bisa menghanguskan amal-amal yang telah kita lakukan. Kama yufsidul khallu an asala, seperti rasanya cuka yang merusak rasanya madu, atau bahkan bagaikan api yang melalap kayu bakar. Itulah sifat hasad. Jika kita ingin menjadi sukses, tak perlu menghancurkan orang lain. Jika kita ingin menjadi tinggi, tak perlu merendahkan orang lain. Jika kita ingin menjadi besar, tak perlu mengecilkan orang lain. Jika kita ingin menjadi mulia, tak perlu menghinakan orang lain. Besarlah karena karyamu, tinggilah karena akhlak dan kemuliaan adabmu, sukseslah karena memang kau telah berjuang sekuat tenaga, besarlah karena hatimu yang luas, yang penuh maaf dan selalu menebar cinta dan manfaat. Sehingga ketika kita menebarkan cinta dan manfaat, akan semakin banyak hamba-hamba Allah yang oleh Allah didekatkan, menerima kemaslahatan dan cinta kita. Sehingga cinta itu akan semakin bertambah, berkumpul antara sang kekasih dengan yang dicintainya, semakin bertambah. Terlebih tujuan cintanya adalah hakikat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu, upaya retorika, propaganda, bahkan mungkin intrik politik yang akan dihembuskan, dihunuskan, ditujukan oleh orang-orang yang mendengki, yang iri hati kepada kita. Ketika kita sudah benar-benar memiliki cinta yang suci itu, cinta yang hakiki, cintanya Allah, maka propaganda dan retorika mereka tidak akan pernah berpengaruh sedikit pun. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi meluruskan syariatnya Allah yang telah dirusak dan diselewengkan oleh kaum-kaum terdahulu, oleh umat-umat kaum jahiliyah, lantas Rasul menempatkan nilai-nilai cintanya Allah, syariatnya Allah pada rule-nya yang sebenarnya. Rasulullah menjelaskan tentang tauhid, Rasulullah menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan, Rasulullah memperjuangkan tentang hak-hak manusia, bagaimana kemerdekaan manusia. Bahkan syariatnya Rasulullah mengajarkan tentang seseorang yang melanggar aturan syariat, seperti dia bercumbu kemudian berjima di siang hari pada saat bulan Ramadan walaupun dengan istrinya, maka kafarahnya harus memerdekakan seorang budak belian. Ada lagi ajaran di mana Rasulullah mengajarkan siapa yang memerdekakan seorang budak belian, maka dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan tentang penghapusan perbudakan dengan cara yang indah. Namun ajaran Rasulullah ini banyak ditentang. Rasulullah bahkan dikatakan gila, Rasulullah bahkan dikatakan pembohong, pendusta, bahkan dikatakan nabi palsu. Rasul pun dikatakan tukang dongeng. Maka itu akan terus terjadi kepada siapapun bagi antum sekalian, wahai saudaraku, selama antum berjuang untuk
menegakkan nilai-nilai keadilan, untuk menegakkan syariatnya Allah, untuk menempatkan syariat pada rule-nya, untuk mengajarkan cinta dan kemaslahatan, untuk mengajarkan menghilangkan nilai-nilai perbudakan, neofeodalisme, menghilangkan kapitalisme, bahkan atas nama agama sekalipun. Dalil-dalil yang digunakan untuk mengkapitalisasi umat antum benahi, antum tempatkan pada rule yang sebenarnya, agar agama ini tidak dijadikan alat untuk memperbudak umat. Walau konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya di dalam perjuangan menegakkan syariat dan kebenaran itu, bukan tanpa konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Tapi selama Allah menyertai kita dan setiap langkah kita selalu karena Allah, selama terus mengingat Allah, Allah menyatakan, ana ma'a abdi idza dzakaroni, aku akan senantiasa menyertai hambaku selama hambaku mengingatku. Segala tujuan dari perbuatan kita adalah untuk kebenaran, dari nilai-nilai kebenaran yang Allah ajarkan melalui Rasulnya. Selama kita ingin meluruskan pembelokan-pembelokan kebenaran, meluruskan penyimpangan-penyimpangan syariat, selama tujuannya karena Allah, yakin Allah akan menolong kita. Dan jangan kita tergesa-gesa, terburu-buru, karena hasil perjuangan tidak selalu dirasakan saat ini. Sebagaimana Rasul, umat Rasul sebanyak ini di saat Rasulullah hidup tidak sebanyak saat ini. Hasil perjuangannya Rasul dan para sahabat tidak sehebat kita rasakan pada saat ini ketika masih hidupnya baginda Rasul dan para sahabat. Maka perjuangan kita bukan tentang hari ini, tapi tentang kapanpun kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ingin benar-benar memanfaatkan kesempatan itu demi meraih cintanya Allah. Adapun manfaatnya entah saat ini dirasakan ataupun untuk masa depan, bahkan masa depan yang paling utama adalah kehidupan di akhirat, karena selama-lamanya perjuangan kita bukan tentang hari ini, tapi untuk hari di mana yang tidak akan pernah ada akhirnya, yakni di akhirat kelak. Lalu bagaimana dengan hadis Rasul, isrimil ahmaq, putuskanlah hubunganmu dengan orang-orang bodoh. Apakah karena kita berteman dengan orang-orang awam kemudian kita tinggalkan mereka? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bodoh di sini adalah orang yang sudah tahu tentang kebenaran tapi justru dia menentang kebenaran itu sendiri. Orang yang tahu tentang perbuatan yang salah, melanggar syariat, tapi ia berupaya untuk membela diri di saat ia melakukan kesalahan dan pembelokan syariat atau bahkan penentangan syariat. Itu orang yang bodoh, sudah tahu menurut syariat itu salah, tapi ia mencari dalil bagaimana caranya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itu orang yang bodoh. Maka tinggalkan orang-orang seperti itu, bukan meninggalkan orang awam yang mereka tidak banyak ilmu tapi mereka menerima kebenaran. Bukan itu yang dimaksud. Adapun orang-orang awam yang tidak banyak mengerti tentang ilmu namun mereka bersahaja, mereka tetap mau menerima kebenaran, mereka sedang mencari kebenaran bukan pembenaran, maka jangan kau tinggalkan teman-temanmu itu. Berikan mereka bimbingan, sampaikan kebenaran-kebenaran itu kepada mereka, sampaikan ilmu itu kepada mereka, walaupun berupa tulisan. Siapa yang menuliskan ilmu sehingga kemudian akan dinikmati tulisan itu oleh orang lain, maka selama itu bermanfaat, selama itu diterima oleh orang lain, orang yang menulis ini akan mendapatkan pahala jariah yang tidak akan pernah berhenti walaupun orangnya sudah meninggal. Beruntunglah bagi anda sekalian yang rajin mencatat kalam-kalam gurunya, rajin mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh syekhnya, lalu kemudian disebarluaskan, dibukukan. Andai antum telah wafat, antum
akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir selama catatan antum itu dinikmati dan menjadi bimbingan terindah untuk orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Jangan malas untuk mencatat. Jangan malas mencatatkan kalam gurumu. Jangan malas mencatatkan ilmu dari gurumu. Jangan malas untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan gurumu. Apa yang kau tahu, itu yang kau sampaikan. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Jika memang masih dirasa kurang, tanyakan kembali kepada gurumu. Pelajari lebih dalam lagi. Jangan hanya diam, ilmu dinikmati oleh diri sendiri, sedangkan tak kau sampaikan kepada orang lain. Jika kita sayang kepada saudara muslim kita, kepada kerabat kita, teman-teman kita, sampaikan kepada mereka tentang kebenarannya Allah dan Rasulullah, tentang ilmu yang bermanfaat itu.